Merry Christmas. Ya, saya selalu mengawali di kita udah nyanyi semua lagu-lagu Natal, bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita Merry Christmas gitu. Saya selalu seperti tahun-tahun sebelumnya membiasakan bahwa ketika kita enter the month of December, kita ada pada suasana sukacita Christmas. Supaya Christmas itu tidak hanya berfokus kepada the day of Christmas itu sendiri, tapi sukacita Christmas itu harus ada di setiap hari di hidup kita, ya. Dan ketika gereja bersepakat di bulan Desember didedikasikan sebagai hari atau bulan memperingati kelahiran Yesus, maka tidak ada salahnya untuk kita terus diingatkan, nikmati suasana dan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. 2021 tahun yang dengan pengalaman rohani yang berbeda di setiap kita masing-masing, menjadi tahun yang penuh dengan tahun dengan pengalaman manis, dan kita harus menyebutnya itu karena Tuhan yang berkenan, Tuhan yang mengizinkan kita melaluinya. Dan and now here kita ada di bulan Desember, minggu yang pertama, artinya pada 3 minggu ke depan kita sudah ada di tahun 2022. Tentu dengan sebuah harapan baru, tapi kita harus menyelesaikan 2021 sebagai pemenang iman, ya. Selesaikan tahun 2021 sebagai pemenang iman, itu penting untuk kita. Tapi itu bukan topik khotbah saya. Hari ini kita akan sedikit bicara tentang kelahiran Yesus. Saya memberi judul atau topik khotbah pada sore hari ini, kelahiran Yesus sebagai karya Roh Kudus. Kelahiran Yesus sebagai karya Roh Kudus, ada subtitlenya di situ, mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Semua orang Kristen memahami tentang peristiwa kelahiran Yesus, ya sedikit banyak paham lah, ya. Jadi orang Kristen kalau ditanya tentang perjalanan Christmas itu sendiri, semua akan paham. Namun mari saudaraku, kita akan terus kembali menghidupkan pengertian dan pengetahuan itu, supaya pengertian dan pengetahuan tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tapi dia akan bertumbuh kepada pengalaman kedewasaan iman. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Menjadi ayat yang paling terfavorit mungkin dalam setiap, di mimbar Christmas, saudara, ya. Kita akan lihat, Matius pasal 1, 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saya highlight itu, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya kembali highlight itu, anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara yang kekasih, tema besar dalam peristiwa Natal adalah karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu tema Natal, sentralnya ada di situ. Yesus sebagai juru selamat datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Telah dinubuatkan sebelumnya
bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Dan Alkitab menulis dengan jelas seorang perawan, seorang wanita ya, dipilih oleh Tuhan. Tapi kita akan lihat itu sebelum saya akan lebih jauh ke situ. Kembali kepada tema sentral Christmas, Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari seluruh dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang manusia yang diselamatkan sebagai ujung dari perjalanan rohani, manusia diselamatkan, maka Yesus sebagai juru selamat. Oleh Yesus sebagai juru selamat. Dan Yesus sebagai juru selamat adalah pribadi Allah yang turun dari sorga, datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang hamba menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia harus lahir dalam dimensi manusia yang sempurna dan seutuhnya. Supaya terpenuhi statusnya sebagai manusia yang sempurna. Kita kenal kemudian Yesus sebut manusia yang Yesus adalah manusia seutuhnya, juga Yesus adalah Tuhan yang seutuhnya. Dia lahir sebagai manusia yang sama seperti saya dan saudara. Lalu Alkitab mencatat bahwa di dalam kelahiran Yesus dikatakan bahwa Maria sebagai ibu dalam kemanusiaan Yesus dikatakan ia mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf sebagai disebut kemudian sebagai ayah dari Yesus, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari ujung perjalanan dalam tujuan keselamatan umat manusia dan pekerjaan Roh Kudus adalah dua hal yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Jadi kelahiran Yesus adalah karya pekerjaan dari Roh Kudus. Alkitab jelas katakan mulai dari kandungan Maria sampai kepada penyelamatan umat manusia. Jadi saudara, pesan Christmas pada hari ini adalah menjadi penting sebab pekerjaan Roh Kudus adalah membawa keselamatan bagi seluruh dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekedar mengisi dunia ini? Apakah kita sekedar menjadi makhluk hidup untuk menghiasi ciptaan ini? Tidak. Tapi ketika Kristus datang ke dunia dan kemudian mati di kayu salib, Alkitab jelas katakan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi artinya bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah manusia dikembalikan kepada hakikat buatan atau ciptaan Allah yang sempurna, di mana manusia hidup dalam kemuliaan Allah, menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam sorga. Dosa merusak status itu sehingga harus dipulihkan. Jadi semua kita pada akhirnya tujuan kita adalah keselamatan. Dan dalam tujuan itu tidak hanya tentang keselamatan saya, tapi bagaimana tujuan itu adalah saya untuk orang lain, Anda untuk orang lain. Jadi saya memiliki tujuan untuk keselamatan saya, tapi saya juga memiliki tujuan melalui saya untuk orang lain, demikian sebaliknya, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi ketika kita bicara tentang keselamatan, maka pekerjaan dan karya Roh Kudus tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan. Ya, tidak bisa diabaikan. Sehingga di dalam setiap peristiwa Christmas, kita tidak hanya boleh berfokus kepada selebrasi dari perayaan itu sendiri, dengan segala kemegahan dan kemeriahannya. Tetapi gereja kekristenan harus kembali kepada prinsip firman Tuhan. Bahwa Christmas adalah sebuah pekerjaan atau karya Roh Kudus di dalam keselamatan umat manusia. Lalu untuk tujuan itu, Allah kemudian memilih Maria yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, seorang anak darah yang akan melahirkan. Allah memilih Maria
untuk supaya Yesus dapat dilahirkan sebagai manusia yang seutuhnya. Dan di dalam pilihan bagi Maria, maka Allah pun memilih kandungan Maria menjadi pilihan Allah untuk, gini, Allah memilih kandungan Maria untuk kemanusiaan Yesus itu dibentuk sempurna selama 9 bulan. Ya. Jadi manusia Yesus sama seperti kita, ada di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Dia harus melalui proses itu secara sempurna. Dan untuk itu Allah memilih kandungan Maria supaya proses menjadi manusia Yesus itu terjadi sempurna. Ketika kita kembali kepada pembacaan awal kita dalam Injil Matius tadi, bahwa dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kandungan Maria, Roh Kudus, kemudian ada sel di dalam diri Maria. Yang kemudian itu secara secara biologis, secara ilahi itu berproses akhirnya menjadi pribadi Yesus. Dan kita semua tahu bahwa ketika kita belajar tentang Roh Kudus, maka orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia pada akhirnya akan ada buah, ada hasil, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu adalah karakter rohani yang dapat, atau manusia di dalam diri manusia memiliki kemampuan atau potensi untuk memilikinya atau menghidupkan itu di dalam dirinya. Nah, saya mau berani katakan begini. Waktu proses manusia Yesus terbentuk di dalam menjadi janin manusia Yesus terbentuk, di mana ada peran Roh Kudus di situ, maka pada proses dan waktu itu Roh Kudus berkarya demikian rupa untuk meletakkan di dalam diri dari manusia Yesus semua potensi kemanusiaan, termasuk sifat-sifat ini. Buah rohani, sehingga pada akhirnya Yesus bicara tentang karya Roh Kudus, bicara tentang manifestasi dan seterusnya. Maka semua itu ada di dalam dirinya. Sehingga yang Yesus ajarkan adalah semua yang ada di dalam dirinya, yang mampu dia kerjakan, yang mampu dia hidupi. Itu kira-kira gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat pada bagian yang lain, seperti saya katakan kita di Galatia pasal 5 ayat 22 kita bicara di sana tentang buah-buah rohani, buah-buah roh. Jadi Roh Kudus yang berkarya itu meletakkan nilai-nilai rohani itu secara sempurna. Nilai-nilai rohani secara sempurna. Coba kita lompat di dalam Mazmur 139 ayat 13, 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Waktu kita bicara tentang manusia yang ditenun, ya, di dalam diri, di dalam kandungan menjadi manusia. Yesus pun melalui proses yang sama untuk menjadi manusia yang sempurna. Menjadi manusia yang sempurna. Jadi di dalam kandungan Maria itu ada pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Lalu Alkitab banyak berbicara tentang sejak di dalam kandungan Allah telah memilih. Artinya bahwa di dalam penciptaan Allah untuk saya dan saudara, maka Allah pun bekerja di dalam tujuan di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita bahkan sejak di dalam kandungan kita. Untuk meletakkan secara sempurna
nilai-nilai rohani dan potensi-potensi rohani untuk kita mampu hidup kemudian setelah kita menjadi manusia yang dewasa rohani. Sehingga pada akhirnya tidak ada yang dapat berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Karena potensi itu diletakkan sejak awal oleh Tuhan. Oke, saya nggak banyak bicara di situ soal poin itu. Yohanes pasal 1 ayat 14. Perhatian baik. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang saya masukkan tadi di dalam kandungan Maria. Di dalam kandungan Maria, Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu adalah proses firman. Yang terjadi di dalam kandungan Maria adalah proses firman yang menjadi daging. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia tidak terjadi seketika, enggak. Ada proses yang harus terjadi selama 9 bulan di dalam kandungan. Supaya dia benar-benar menjadi, saya terus mengulangi kata itu, supaya Yesus dapat menjadi manusia yang sempurna, sama seperti saya dan saudara, supaya dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, dan dia dapat mengajarkan apa yang dapat kita lakukan dalam kesempurnaannya sebagai manusia. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam kandungan Maria, membentuk, Roh Kudus membentuknya. Wow, saya membayangkan bagaimana Roh Kudus ini sebuah proyek yang Alkitab katakan wonderful made, saudara ya. Luar biasa. Roh Kudus menjadikan firman itu menjadi manusia di dalam kandungan Maria. Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16 bicara tentang pilihan sejak dari kandungan. Pilihan sejak dari kandungan. Saya sudah sempat mention itu kepada kita. Bahwa di dalam diri saya dan saudara ada tujuan Tuhan sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan. Sebab di dalam proses terjadinya janin, ada sekian miliar potensial untuk menjadi manusia. Tapi kemudian hanya satu yang jadi. Dan itu karena tujuan Tuhan, bukan kebetulan. Itu karena tujuan Tuhan, bukan kebetulan. Itu tujuan Tuhan. Untuk apa? Menjadi manusia yang kemudian dapat menjalankan tujuan Tuhan. Dosa yang kemudian merebut manusia atau menghancurkan manusia, menarik manusia keluar dari tujuan itu. Tapi semua manusia pada prinsipnya dilahirkan dalam tujuan Tuhan. Dilahirkan dalam tujuan Tuhan. Pada bagian ini Roh Kudus, saya ingin katakan begini, Roh Kudus mengaktifkan kandungan Maria untuk melahirkan Yesus. Sekali lagi saya dengan berani berkata bahwa berdasarkan kisah kita bisa melihat bahwa potensi terbesar Maria di dalam pilihan Allah untuk hidupnya adalah kandungannya. Potensi terbesar yang ada di dalam diri Allah yang dipilih, di dalam diri Maria yang dipilih oleh Allah adalah kandungannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam tujuan Tuhan tidak akan ada kandungan lain. Sebab Yesus hanya satu, tidak akan lahir Yesus yang lain, enggak ada. Enggak ada. Hanya satu wanita yang sama seperti saya dan saudara, Maria. Tapi kita tidak diajarkan untuk menyembahnya, tidak sama sekali. Tapi Allah memilih spesial seorang wanita di dalam silsilah Yesus. Tapi pilihan itu tidak akan berulang di mana ada kandungan lain yang akan kemudian melahirkan Yesus, tidak. Tapi sekali lagi potensi Maria adalah kandungannya. Jika gereja kemudian disebut sebagai tubuh Kristus, maka tubuh Kristus yang adalah community terdiri dari banyak orang.
Yang ini saya katakan bahwa jika Allah bisa memilih kandungan Maria untuk tujuan Tuhan, maka Allah pun bisa memilih potensi yang lain di dalam tubuh Kristus untuk menjalankan tujuan Tuhan. Allah bisa menggunakan potensi yang lain di dalam tubuh Kristus sehingga sebagai komunitas Allah bisa memilih si A dengan fungsi yang berbeda dengan pilihannya terhadap si B. Poinnya adalah masing-masing harus hidup di dalam tujuan Tuhan. Sebab ada yang tangan, ada yang kaki kira-kira. Juga demikian gereja sebagai tubuh yang adalah individu, adalah kita sebagai pribadi, maka Allah bebas. Allah dapat seperti halnya Allah menggunakan Maria, kandungan Maria, untuk melahirkan Yesus dalam tujuan keselamatan bagi seluruh dunia. Maka Allah juga bisa menggunakan diri Anda dengan potensi yang berbeda setiap orang. Allah mungkin bisa menggunakan kemampuan artmu. Allah bisa menggunakan kemampuan senimu. Allah bisa menggunakan hal-hal atau potensi-potensi lain yang ada di dalam dirimu. Dan Roh Kudus akan bekerja pada potensi itu. Kemudian melaluinya tujuan Tuhan dapat bekerja dan hidup. Gitu. Saya katakan tadi, Allah tidak akan memilih kandungan lain lagi. Hanya satu Yesus yang dilahirkan. Hanya satu kandungan yang mendapat kepercayaan. Tapi semua kita pada akhirnya di dalam Kristus. Kita bekerja bersama-sama sebagai mitra kerja Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Karena waktu Yesus naik ke sorga pun Yesus sudah jelas katakan. Pergi. Jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Tujuannya satu, keselamatan. Nah, saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sedang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam tujuan Tuhan. Kita masing-masing sedang dihidupkan oleh Tuhan dalam tanggung jawab rohani kita. Berbeda tentu setiap orang. Ada yang dalam pelayanan mimbar, ada dalam pelayanan meja. Berbeda tapi tujuan sama. Dan Roh Kudus sedang menghidupkan. Kalau Roh Kudus hidupkan kandungan Maria, maka Roh Kudus juga akan menghidupkan kita. Pribadi atau potensi dalam diri kita masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sejak kita kembali kepada Tuhan, pertobatan adalah kembali berbalik menjadi milik Tuhan. Pertobatan adalah kembali hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ketika Alkitab bicara tentang tubuh, itu tidak hanya tentang tubuh, tentang daging kita, tidak. Tetapi seluruh dimensi kemanusiaan kita. Roh dan jiwa kita ada di situ. Dan Roh Allah berdiam di dalam hidup kita menjadi, dan dikatakan menjadi bait Allah untuk Allah berdiam. Waktu kita terima Tuhan, maka kita mempersilahkan, waktu kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam secara penuh. Dikatakan hidup kita bukan milik Tuhan, bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri kita sebagai bait Allah, dan karena dia berdiam, maka dia akan secara bebas dan leluasa bekerja melalui diri kita, oleh Roh Kudus itu sendiri bekerja melalui diri kita, entah dengan cara atau pada potensi, pada bagian mana di dalam diri kita yang akan lebih dominan dibandingkan dengan potensi yang lain. Untuk apa? Untuk Tuhan bisa bekerja dan pakai kita melayani Tuhan. Menjadi berkat. Agar kita bisa hidup dalam tujuan itu. Agar kita bisa sampai di sorga. Dan orang lain bisa sampai di sorga karena kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Anda mungkin gak percaya bahwa ternyata ada orang yang sangat diberkati dengan cara hidupmu. Hanya mereka saja tidak pernah bicara kepada kita, kepada Anda, bahwa Anda telah menjadi berkat buat mereka.
Begitu banyak orang yang hanya duduk diam dari rumah dan membayangkan berkat, wow, saya pingin banget. Senang banget, saya suka cita banget setiap kali saya lihat Bapak Yefta punya kehidupan rohani. Saya senang sekali bisa melihat ketika saya bisa melihat kehidupan Bapak Chris Catchpole. Mereka nggak ngomong kepada anda ini, tapi ada banyak orang yang diberkati dengan cara hidup kita nggak tahu. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan Dia pakai kita dengan potensi diri kita. Jadi Allah memberkati potensi diri kita. Allah bekerja melalui potensi, melalui talenta hidup kita. Untuk apa? Untuk tujuan akhir itu. Keselamatan bagi orang lain. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kandungan Maria selama 9 bulan, diproses firman menjadi daging. Firman sampai lahir sebagai manusia Yesus yang sempurna. Maka Roh Kudus pun akan bekerja, sedang bekerja di dalam diri kita pada potensi-potensi tertentu sampai matang lalu berbuah. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita supaya buah-buah roh itu bisa hidup di dalam diri kita sampai matang. Sukacita yang matang, kebaikan yang matang, kasih yang matang. Segala sesuatu yang adalah ekspresi rohani melalui diri kita yang matang, hasilnya pasti bagus. Artinya kebaikan yang tidak dipaksakan. Makanya ayat-ayat suka kita dengarkan kalau bawa persembahan. Memberi dengan sukacita. Sebab pemberian yang bukan dengan sukacita terpaksa nggak ada berkatnya, dengar. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Halo, di dalam diri kita Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri. Hidup kita adalah bait Allah dan Allah secara bebas bekerja. Dan Dia mau pakai kita, nggak usah cemburu. Kalau si A Allah gunakan dengan cara A, si B Allah gunakan dengan cara B, si C Allah gunakan dengan cara C. Bebas buat Roh Kudus. Kalau Maria Allah bekerja melalui kandungannya yang Tuhan pakai. Anda, kita, apa? Kita mungkin berkata begini, saya bisa apa ya? Oh, saya memberikan kemampuan saya untuk melayani. Iya, pikiran manusia kita berkata saya memberi. Tapi sesungguhnya waktu Anda bertobat, Tuhan yang hidupkan. Tuhan yang hidupkan kehendak itu. Sampai pada satu titik Anda berkata, saya mau melayani Tuhan. Hey, itu karena Roh Kudus. Jadi kalau Anda bisa melayani Tuhan, itu bukan karena Anda hebat, tapi karena Roh Kudus yang hidupkan itu sebagai potensi rohani untuk Allah bisa menjalankan tujuan agar orang lain diberkati. Dan itu harus berproses matang. Roh Kudus proses. Kesetiaan diproses, kesabaran diproses, penguasaan diri kita, semua diproses sampai matang. Sampai benar-benar setia. Sampai benar-benar sabar. Diproses oleh Roh Kudus. Roma 12 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Demi kemurahan aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuh. Bukan tubuh yang mati, bukan tubuh yang mati. Alkitab bicara tubuh adalah ibadah yang sejati, adalah manusia dengan dimensi yang penuh. Dan Alkitab katakan ibadah yang sejati adalah hidupmu yang sebenarnya. Ibadah yang sejati bagaimana hidup kita di hadapan Allah, itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah bagaimana kita hidup di hadapan Allah setiap waktu. Kita harus hidup dalam nilai-nilai sorga. Ibadah kita seperti hari ini ke gereja. Itu adalah bentuk formal. Itu bentuk formal dari sebuah ibadah sebagai satu komunitas. Tapi ibadah yang sejati adalah hidup kita. Saudara bayangkan. Hidup saudara adalah ibadah yang sejati, kemudian saudara datang dalam formal ibadah seperti hari ini. Suasana dan sukacita itu berbeda.
Karena kita sadar kita datang sebagai harmoni dari sebuah instrumen ibadah yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang melayani dalam tanggung jawab masing-masing. Ada jemaat yang duduk, yang ikut memuji Tuhan. Sehingga terjadi satu harmoni yang indah dan Tuhan dimuliakan. Pada saat itu, Tuhan berkata kepada bangsa Israel waktu membangun bait Allah, aku akan berdiam di rumah ini. Mempersembahkan kehidupan adalah ibadah yang sejati. Roh Kudus di dalam diri kita bekerja secara penuh leluasa. Dia akan pakai kita. Sehingga saudara, kalau Tuhan pakai kita, saudara bisa melakukan sekecil apapun bentuk pelayananmu. Ingat, Roh Kudus ada di dalamnya. Mengerjakan sesuatu untuk tujuan yang mulia. Sehingga yang nampak lebih, tidak berarti lebih baik dari yang tidak terlalu nampak, tidak. Sebab tubuh ini, kalau kita bicara tentang tubuh, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang istilahnya ada yang lebih di panggung gitu ya. Ada yang enggak. Tapi dalam satu tanggung jawab pelayanan, Roh Kudus bekerja di dalam kita semua. Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus memilih saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala. Ini bukan sebuah keputusan pribadi saya, walaupun saya yang kemudian pada akhirnya memberikan diri, mengiyakan. Sebab ada bagian kebebasan manusia untuk memutuskan di situ. Tapi ketika Tuhan memilih saya menjadi seorang hamba Tuhan, memilih menjadi seorang gembala, itu pun karena Roh Kudus. Semua kelemahan saya ada sebuah proses yang nanti menjadi sempurna dalam tujuan Tuhan. Saya pun masih sedang diproses di dalam cara Allah untuk tujuan Tuhan demi keselamatan banyak orang. Saya pun belum dalam sebuah kesempurnaan, belum. Roh Kudus masih sedang pakai saya. Seperti Roh Kudus sedang pakai saudara. Ada banyak fungsi di dalam diri kita, ada banyak tanggung jawab rohani. Ingat, Tuhan memberikan hidup kita ini adalah bait Allah. Dan persembahkan hidup kita sebagai persembahan ibadah yang sejati. Yesaya 42:8 katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan akan mempercayakan, Roh Kudus akan bekerja kepada setiap pribadi yang hidup. Hidup artinya yang responsif. Ya, itu. Orang yang hidup adalah orang yang responsif, ya kan? Dan Alkitab katakan Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan kepada sesuatu yang mati, yang patung, yang diam, yang enggak ada responsibility, enggak. Tuhan akan memberikan kemuliaannya hanya kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Maka pesan ini menjadi penting untuk kita menjadi manusia-manusia yang hidup. Haleluya. Karuniamu, talentamu, kelebihanmu, apapun, itu adalah berkat Tuhan. Ya, itu berkat Tuhan. Anda sehat, itu berkat Tuhan. Anda bisa kerja, itu berkat Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Nah, sebagai gereja yang adalah manusia secara individu, kita memiliki fungsi dengan masing-masing dalam tubuh kita, dengan potensi. Kita mungkin bisa bicara tentang mata, mulut, telinga, dan lain-lain. Tapi yang paling umum kita bicara tentang hati. 2 Korintus 3:3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami,
Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Alkitab katakan begini, hidupmu adalah cerita. Hidupmu adalah seperti suratan. Hidupmu adalah seperti surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Dan apa yang dibaca oleh orang, itu yang saya masukkan juga tadi, kita kadang-kadang gak ngerti, tapi orang lain bisa membaca. Karena Allah sedang menjalankan tujuan itu, dan apa yang dibaca, ada sesuatu yang ditanam atau ditulis oleh Roh Kudus. Dikaryakan, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati. Dalam hati. Makanya kita katakan yang keluar dari mulut adalah dari hati. Dari hati. Roh Kudus yang membentuk hati kita. Dan kemudian Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Yang menulis kehidupan, cerita tentang hidup kita. Sehingga orang lain bisa baca. Orang lain bisa baca. Orang lain bisa baca. Efesus 3:16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Mau kuat di dalam Tuhan? Amin. Mau kuat di dalam Tuhan, Alkitab katakan hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kekuatan dan meneguhkan iman. Saya, kemanusiaan saya sangat terbatas, lemah. Yang menguatkan dan meneguhkan perjalanan rohani saya bukan karena saya kuat, sama sekali enggak. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya yang terus meneguhkan, terus menguatkan setiap hari, dikuatkan setiap hari, diteguhkan setiap hari. Pikiran ini banyak panah-panah api iblis yang menguasai, merampas. Banyak. Tapi Roh Kudus yang terus kuatkan, Roh Kudus yang terus kuatkan. Makanya saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan, itulah pentingnya. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita mendapat kekuatan baru. Selalu digairahkan, selalu diteguhkan oleh Tuhan. Itu menjadi penting buat kita. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dikatakan sebab anak yang dari kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tema pelayanan kita di tahun 2021, saudara masih ingat? Halo? Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Benar? Benar saudara? Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam pelayanan. Mengawali tahun 2021, kita pilih, kita tetapkan ini menjadi tema pelayanan kita. Dan kita hidup di dalamnya. Sekalian kita menghidupkan itu di dalam diri kita. Roh Kudus di dalamku adalah kekuatan. Roh Kudus di dalamku adalah kekuatan. Kita menjalani tahun 2021 dengan begitu banyak pengalaman, perjalanan dan proses yang berbeda-beda. Saya berkata kepada saudara, kalau hari ini saudara masih duduk di gereja, itu bukan karena saudara hebat, bukan. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam dirimu untuk mampu membuat Anda survive. Di tengah semua tantangan yang kita jalani. Roh Kudus yang memampukan kita untuk masih bisa, iya saya mau ke gereja pokoknya. Saya mau berdoa, Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Roh Kudus yang menghidupkan, menggairahkan kita. Kalau enggak, mungkin kita sudah give up, sudah enggak mau ke gereja, sudah lebih merespon hal-hal yang negatif. Karena pengalaman yang pahit dan lain-lainnya. Tapi Roh Kudus yang telah membawamu untuk tetap ada beribadah kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita hebat. Roh Kudus, halo. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus yang menghidupkan semangat dan cintamu untuk datang kepada Tuhan. Dan kita harus bersyukur. Kalau hari ini kemudian kita diingatkan kembali bahwa Christmas adalah karya Roh Kudus.
Allah sedang mengingatkan kita untuk kembali mengingat bahwa kita telah mengawali dengan percaya 2021 pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus di dalam aku menguatkanku melalui tahun 2021. Sejak awal kita memproklamirkan Tuhan bahwa Roh Kudus yang ada di dalamku, Roh Kudus yang ada di dalam pelayanan kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Dan kita harus mengakhiri pelayanan tahun 2021 dengan tetap memiliki semangat, tetap memiliki iman yang sama. Roh Kudus yang ada di dalamku adalah kekuatan untukku dalam pelayanan sampai akhir tahun 2021. Amin. Bukan cuma awal, sampai masih ada 3 minggu ke depan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, Roh Kudus yang manis. Kita terus minta supaya di Christmas ini kita terus dihidupkan oleh Roh Kudus. Sebab kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak kuat. Saya selalu katakan begini, waktu kita mulai tahun 2020 kita berdoa, Tuhan saya mau A, B, C, D, dan seterusnya. Dan dari semua doa kita, belum 100% kita terima, bahkan mungkin belum 50%, belum 90%, belum mungkin. Dan kita masih punya kemungkinan untuk mengalami semuanya sampai akhir tahun 2021 karena itu harapan dan doa kita. Bagaimana? Kita pun nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan. Siapa tahu semua itu memang benar-benar Tuhan akan percayakan buat kita sampai kita mengakhiri tahun 2021. Yang paling penting, jadikan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Jika kandungan Maria dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga Kristus lahir melalui kandungan yang penuh dengan Roh Kudus, maka potensi diri kita, maka kehidupan kita akan dikuduskan oleh Roh Kudus sampai kita benar-benar bisa melahirkan sebuah tujuan Allah. Entah itu apa, kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Tapi Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita sampai kita melahirkan tujuan Tuhan melalui pelayanan ini. Siapa tahu kita melahirkan gereja sendiri. Bukan tidak mungkin. Amin. Amin. Saudara, halo. Saudara percaya itu? Halo. Siapa tahu. Bisa saja. Kenapa saudara khawatir? Saudara takut? Kita tahu. Kan namanya juga berserah kepada Tuhan. Ukurannya hari ini. Kalau mau tanya hari ini, nggak mungkin. Tapi kalau itu sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Jika kandungan Maria Tuhan bisa pakai oleh karya Roh melahirkan Kristus dalam tujuan keselamatan. Maka Anda semua, kita semua. Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita secara penuh. Sebagai manusia-manusia yang hidup dalam tujuan Tuhan, potensimu menjadi berbeda. Potensimu adalah urapan. Hidupmu dalam komunitas adalah urapan untuk mengerjakan tujuan Tuhan sampai selesai. Kita nggak tahu buahnya apa. Kita masih belum tahu buahnya kayak apa. Buah Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan GPD Brisbane. Kita masih belum tahu. Tapi bagian kita hanya Roh Kudus di dalam kita memberikan kita kekuatan. Roh Kudus sedang menulis di dalam hati kita di gereja supaya gereja ini menjadi surat yang terbuka. Untuk orang lain diberkati. Dan itu bukan hanya tentang diri saya, tapi tentang kita semua. Tentang hati yang diserahkan kepada Roh Kudus untuk kita tunduk, berserah, untuk tetap memiliki hati yang bersih. Hati yang taat, hati yang bersih. Alkitab mencatat, ada banyak ayat, saya nggak baca lagi. Tapi ada banyak ayat tentang hati yang bersih. Hati yang taat. Sekali lagi sudah kita nggak bisa menafikan bahwa Christmas ada peran Roh Kudus, ada peran Roh Kudus. Jadi kita harus kembalikan Christmas dalam maknanya. Di dalam penyerahan penuh kepada karya Roh Kudus dalam sebuah pelayanan.
Supaya kita tidak terjebak kepada semua kemeriahan. Tidak. Tapi Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus di dalam diri kita. Supaya ketika Roh Kudus sendiri yang bekerja, membuahi dalam tanda petik di dalam manusia rohani kita, maka kita akan melahirkan potensi-potensi baru, melahirkan tujuan Tuhan yang kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Alkitab katakan, aku akan memberikan hati yang baru. Waduh. Bagian yang paling saya suka adalah hidup ini bait Allah. Kita bukan milik kita lagi. Roh Kudus di dalam kita. Waktu kita jadi milik Tuhan, Dia bebas dan leluasa. Terserah Tuhan, Tuhan mau pakai apa. Gak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita. Gak ada. Gak ada yang kita bisa sombongkan, gak ada. Kalau Anda bisa melakukan lebih dari yang lain, itu pun karena Roh Kudus yang memberikan itu kepadamu. Roh Kudus yang memampukan. Kalau Anda bisa memiliki yang lebih, itu pun karena Roh Kudus semuanya. Kekayaan rohanimu yang terlihat dan kekayaan rohanimu yang tidak terlihat secara langsung, sama nilainya. Roh Kudus bekerja. Ingat, ada banyak orang yang sedang diberkati karena kehidupanmu. Christmas menjadi momentum buat kita untuk Roh Kudus bekerja. Kembali Roh Kudus menguasai. Kembali Roh Kudus memimpin. Kembali Roh Kudus membuahi kandungan rohani kita sampai kita melahirkan buah-buah rohani. Dan buah-buah rohani itu tidak saja tentang buah roh dan 9 karakternya. Tapi kita melahirkan tujuan Tuhan. Sesuai dengan konteks kebutuhan kita dan konteks kebutuhan pekerjaan Tuhan. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.